Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang materi bab 6 yaitu distribusi probabilitas. Perkenalkan, nama saya Nadia Alifas Mawardana dengan NIM akhir 271. Saya Alfia Rahmania dengan NIM akhir 100. Saya Aulianesha Nanda Safitri dengan NIM akhir 001. Saya Azahra Aulia Intan Firdaus dengan NIM akhir 158. Saya Yumna Septi Budiarso dengan NIM akhir 296. Saya Ahmad Ardi Rosiki dengan NIM akhir 215. Baik, presentasinya akan dimulai oleh teman saya, Zahra. Baik, langsung saja. Di slide ini, kita dapat melihat tujuan dari kita mempelajari bab 6 ini. Tujuannya antara lain yang pertama menjelaskan istilah distribusi probabilitas dan variabel acak, kemudian membedakan antara distribusi probabilitas diskrit dan kontinu, lalu menghitung rata, varians, dan simpangan baku dari distribusi probabilitas diskrit, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas binomial, menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik, dan tujuannya yang terakhir adalah menjelaskan karakteristik dan menghitung probabilitas menggunakan distribusi probabilitas Poisson. Selanjutnya, kita menuju ke pengertian dari distribusi probabilitas ini sendiri. Jadi, apa sih itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah daftar semua hasil percobaan dan probabilitas yang terkait dengan setiap hasil. Hasil yang mungkin dari sebagai contoh di slide itu ada eksperimen, di mana eksperimennya adalah ketika melempar koin 3 kali, kita mengamati jumlah sisi kepala, kemudian hasilnya adalah 0 sisi kepala, 1 sisi kepala, 2 sisi kepala, dan 3 sisi kepala. Berapa distribusi probabilitas untuk jumlah sisi kepala? Next. Dari percobaan lemparan 3 koin tadi, kita dapat membuat tabel distribusinya. Yang pertama, jika kita amati, ada 1 dari 8 kemungkinan hasil yang menghasilkan 0 kepala. Sehingga probabilitasnya adalah 1/8 atau 0,125. Yang kedua, ada 3 dari 8 kemungkinan hasil yang menghasilkan 1 kepala, sehingga probabilitasnya adalah 3/8 atau 0,37. Yang selanjutnya sama halnya, ada 3 dari 8 kemungkinan hasil yang menghasilkan 2 kepala dan 1 dari 8 kemungkinan hasil yang menghasilkan 3 kepala. Total probabilitas dari semua hasil yang mungkin harus selalu berjumlah 1. Grafik batang di samping menunjukkan visualisasi dari distribusi probabilitas ini. Kita bisa melihat bahwa probabilitas untuk mendapatkan 1 atau 2 kepala jauh lebih besar daripada mendapatkan 0 atau 3 kepala. Selanjutnya kita menuju ke karakteristik dari distribusi probabilitas. Sebuah tabel atau daftar bisa disebut sebagai distribusi probabilitas jika memenuhi 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah probabilitas suatu hasil tertentu harus berada di antara 0 dan 1. Artinya, probabilitas tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Kemudian, hasil-hasil yang mungkin harus merupakan kejadian yang saling eksklusif. Maksudnya, dalam 1 kali percobaan hanya 1 hasil yang bisa terjadi. Dan karakteristik yang terakhir adalah daftarnya harus lengkap. Ini berarti jumlah probabilitas dari semua kejadian yang mungkin harus sama dengan 1. Seperti yang kita lihat pada contoh koin tadi, totalnya adalah 1.
Selanjutnya adalah variabel acak. Konsep kunci dalam distribusi probabilitas adalah variabel acak. Mengasumsikan nilai yang berbeda variabel acak kuantitas yang dihasilkan dari suatu percobaan yang secara kebetulan didapat. Secara sederhana, ini adalah nilai numerik dari hasil percobaan. Kembali ke contoh lemparan 3 koin tadi, variabel acaknya kita sebut X, adalah jumlah sisi kepala yang teramati. Kemudian nilai-nilai yang bisa diasumsikan oleh X adalah 0, 1, 2, atau 3. Setiap hasilnya spesifik, misalnya THT berhubungan dengan nilai variabel acak tertentu, misalnya X sama dengan 1. Kemudian ada jenis variabel acak. Variabel acak diskrit hanya dapat mengasumsikan nilai-nilai tertentu yang terpisah dengan jelas. Biasanya merupakan hasil dari perhitungan. Kemudian ada variabel acak kontinu, dapat menghasilkan jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang waktu tertentu. Biasanya merupakan hasil dari suatu jenis pengukuran. Next. Kemudian ada variabel acak diskrit, contohnya jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah anak dalam satu keluarga, jumlah mobil yang masuk ke tempat cuci mobil dalam 1 jam, jumlah KPR yang disetujui oleh Coastal Federal Bank minggu lalu. Kemudian next. Variabel acak kontinu, di sini ditampilkan 3 contoh, jarak tempuh siswa ke kelas, waktu tempuh seseorang eksklusif atau eksekutif untuk berkendara ke tempat kerja, lamanya tidur siang, kemudian ada lamanya panggilan telepon tertentu. Next. Ciri-ciri distribusi diskrit. Ciri yang pertama adalah jumlah probabilitas berbagai hasil adalah 1,00 atau 1. Probabilitas suatu hasil tertentu berada di antara 0 dan 1. Hasil-hasil terbukti saling eksklusif. Next. Rata-rata distribusi probabilitas. Rata-rata adalah nilai umum yang digunakan untuk merepresentasikan lokasi sentral suatu distribusi probabilitas. Rata-rata suatu distribusi probabilitas disebut juga dengan nilai harapannya. Kemudian di bawah ini merupakan contoh atau rumus dari rata-rata distribusi probabilitas. Next. Varian dan simpangan baku dari distribusi. Probabilitas varian dan simpangan baku mengukur besarnya sebaran dalam suatu distribusi. Langkah-langkah komputasinya adalah 1. Kurangi rata-rata dari setiap nilai dan kuadratkan selisihnya. 2. Kalikan selisih setiap nilai kuadrat dengan probabilitasnya. 3. Jumlahkan hasil perkalian untuk mendapatkan varians. Simpangan baku ditemukan dengan mengambil akar kuadrat positif dari varian. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada contoh dari rata-rata, varians, dan standar deviasi distribusi probabilitas. John menjual mobil baru untuk Pelican Ford. Dia biasanya menjual mobil terbanyak pada hari Sabtu. Dia telah mengembangkan distribusi probabilitas berikut untuk jumlah mobil yang ia perkirakan akan terjual pada hari Sabtu tertentu, yaitu totalnya adalah 1. Next. Lalu selanjutnya, menghitung nilai X dikali PX, hasilnya adalah 2,10 seperti di gambar berikut. Next. Setelah itu, kita menghitung dengan rumus tadi, rumus varians dan simpangan baku dari distribusi, hasilnya adalah 1290. Next. Lalu ada distribusi probabilitas binomial.
Karakteristiknya yang pertama yaitu hanya ada 2 kemungkinan hasil pada suatu percobaan tertentu. Yang kedua, hasilnya saling eksklusif. Yang ketiga, ada variabel acak adalah hasil hitungan. Yang terakhir adalah setiap percobaan adalah mandiri dari percobaan lainnya. Next. Berikut adalah rumus probabilitas binomial, seperti gambar di slide berikut. Selanjutnya adalah contoh probabilitas binomial. Ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui US Airways ke Bandara Regional Bradford, Pennsylvania. Misalkan probabilitas setiap penerbangan datang terlambat adalah 0,20. Berapa peluang tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini? Nah, untuk rumusnya sudah terdapat pada slide dengan hasil 0,3277. Selanjutnya adalah cara menghitung distribusi probabilitas binomial menggunakan Excel. Selanjutnya yaitu menyajikan rumus mean dan varian distribusi binomial rata-rata dan varians yang digunakan untuk menghitung nilai harapan dan sebaran data dari distribusi binomial. Distribusi binomial mean dan varians contoh. Untuk contoh mengenai jumlah penerbangan yang terlambat, ingatlah bahwa Pi sama dengan 20 dan N sama dengan 5. Berapa jumlah rata-rata jumlah penerbangan yang terlambat? Berapa varian jumlah penerbangan terlambat? Nah, untuk rumusnya sudah terdapat pada slide dengan hasil 0,80. Selanjutnya adalah distribusi binomial rata-rata dan varians menggunakan solusi lain. Untuk contohnya sudah terdapat pada slide berikut ini. Selanjutnya yaitu distribusi binomial tabel. 5% roda gigi cacing yang diproduksi oleh mesin penggilingan Carter Bell otomatis berkecepatan tinggi cacat. Berapa probabilitas bahwa dari 6 roda gigi yang dipilih secara acak tidak ada yang cacat? Tepat 1, tepat 2, tepat 3, tepat 4, tepat 5, tepat 6 dari 6. Ini untuk penghitungannya sudah ada pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah distribusi binomial megastat. 5% roda gigi cacing yang diproduksi oleh mesin penggilingan Carter Bell otomatis berkecepatan tinggi cacat. Berapa probabilitas bahwa dari 6 roda gigi yang dipilih secara acak tidak ada yang cacat? Tepat 1, tepat 2, tepat 3, tepat 4, tepat 5, tepat 6 dari 6. Untuk contohnya sudah terdapat pada slide berikut ini. Binomial atau bentuk untuk nilai Pi yang berubah, yaitu jika N konstan. Untuk grafiknya dapat dilihat di slide berikut. Next. Nah, untuk binomial yang bentuknya itu N yang berubah nilainya atau Pi konstan, grafiknya dapat dilihat di slide berikut juga. Next. Distribusi probabilitas binomial kumulatif. Pada sebuah studi pada Juni 2003 oleh Departemen Transportasi Illinois menyimpulkan bahwa 76,2% penumpang kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Sebanyak 12 kendaraan dipilih sebagai sampel. Berapa probabilitas bahwa penumpang kursi depan di setidaknya 7 dari 12 kendaraan tersebut menggunakan sabuk pengaman? Untuk cara pengerjaannya dapat dilihat di slide di bawah ini.
Next. Lalu untuk contoh distribusi probabilitas binomial kumulatif, untuk cara pengerjaan Excel-nya ada contoh di slide berikut ini. Populasi terbatas. Populasi terbatas itu apa sih? Jadi populasi terbatas itu adalah populasi yang terdiri dari sejumlah individu, objek, atau pengukuran yang tetap dan diketahui. Contohnya ada jumlah siswa di kelas, jumlah mobil di parkiran, dan jumlah rumah yang dibangun di Blackmore. Selanjutnya ada distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik digunakan untuk menemukan probabilitas jumlah keberhasilan atau kegagalan yang ditentukan jika yang pertama, sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa penggantian. Kedua, ukuran sampel N lebih besar dari 5% ukuran populasi N, yaitu N lebih kurang dari 0,05. Berikutnya ada rumus distribusi geometrik dengan Px sama dengan SCx, N besar kurangi SC N kecil kurangi X per N besar C N kecil. Next. Selanjutnya ada distribusi hipergeometrik contoh. Playtime Toys Inc. mempekerjakan 50 orang di Departemen Perakitan. 40 karyawan tergabung dalam serikat pekerja, sedangkan 10 lainnya tidak. 5 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk komite yang akan bertemu dengan manajemen mengenai waktu mulai shift. Beberapa probabilitas bahwa 4 dari 5 karyawan yang dipilih untuk komite tersebut tergabung dalam serikat pekerja. Berikutnya ini adalah contoh untuk menyelesaikannya. Kita gunakan rumus distribusi hipergeometrik. Kita hitung peluang dengan cara memasukkan jumlah anggota serikat, jumlah bukan anggota, dan jumlah yang diambil ke dalam rumus. Dari situ kita akan mendapatkan probabilitas yang diminta dengan hasil akhir 431, 21, 18, 760. Berikut adalah contoh jika menghitung distribusi hipergeometrik menggunakan Excel. Selanjutnya, kita menuju ke karakteristik dari distribusi hipergeometrik. Nah, seperti yang tertera pada slide, distribusi ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, hanya ada 2 kemungkinan hasil. Sama seperti distribusi binomial, hasilnya hanya bisa berupa sukses atau gagal. Misalnya terambilnya barang cacat atau barang tidak cacat. Karakteristik yang kedua adalah probabilitas keberhasilan tidak sama pada setiap percobaan. Ini adalah perbedaan kunci dari distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial. Karena kita mengambil sampel tanpa pengembalian, populasinya akan berkurang dan komposisi populasi yang tersisa pun berubah. Oleh karena itu, probabilitas sukses akan berubah pada setiap pengambilan. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu distribusi ini berasal dari perhitungan jumlah keberhasilan dalam jumlah percobaan yang tetap. Kita telah menentukan terlebih dahulu berapa banyak percobaan atau berapa ukuran sampel yang akan kita ambil. Dan kita ingin tahu probabilitas mendapatkan sejumlah keberhasilan dalam sampel tersebut. Distribusi ini sangat relevan dalam aplikasi kontrol kualitas atau pengujian sampel kecil, di mana setiap item yang diambil tidak dikembalikan ke populasi awal. Kemudian ada distribusi probabilitas Bayesian. Jadi distribusi Bayesian dapat dijelaskan dengan cara matematis menggunakan rumus yang dapat dilihat di bawah ini. Next. Lalu, jumlah rata-rata keberhasilan dari distribusi probabilitas Bayesian dapat ditentukan dalam situasi binomial dengan NV,
di mana N adalah jumlah percobaan dan P kemungkinan keberhasilan. Variance distribusi Poisson juga sama dengan NP. Selanjutnya adalah contoh distribusi probabilitas Poisson. Asumsikan bagasi jarang hilang oleh Northwest Airlines. Misalkan sampel acak dari 1000 penerbangan menunjukkan total 300 tas hilang. Dengan demikian, rata-rata aritmatika jumlah tas hilang per penerbangan adalah 0,3. Jika jumlah tas hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson dengan U sama dengan 0,3, hitunglah probabilitas tidak ada tas yang hilang. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada slide berikut dengan hasil yaitu 7.408. Distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson menggambarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa selama interval tertentu. Interval tersebut dapat berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Jadi, asumsi distribusi Poisson itu yang pertama ada probabilitasnya sebanding dengan panjang interval. Lalu yang kedua, interval-interval tersebut bersifat independen atau sendiri. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga dapat dimengerti hasil dari pemaparan materi kami. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.